warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2209116010, program studi Sistem Informasi kelas A. Nah, jadi di video ini saya akan membuat simulasi di CPU simulator dengan 3. Yang pertama ada FCFS, yaitu First Come First Serve, kemudian ada SJF atau biasa disebut dengan Shortest Job First, dan yang terakhir ada Deadlock. Tapi yang pertama saya akan bahas adalah FCFS atau First Come First Serve. Nah, ini tuh adalah sebuah algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diterima oleh sistem. Nanti sesuai dengan urutan kedatangan tugas tersebut. Jadi maksudnya gimana? Nah, jadi di dalam algoritma FCFS, tugas-tugas yang datang pertama kali akan dikerjakan terlebih dahulu sebelum nantinya tugas-tugas berikutnya dikerjakan tanpa melihat sifat dan juga kepentingan tugas tersebut. Nah, misalkan apa ya? Nah, misalkan nanti contohnya jika sebuah sistem operasi menerima 3 tugas, misalnya nanti ada A, kemudian ada B, terus juga ada C. Nah, dalam urutan A, B, dan C itu, maka sistem akan menyelesaikan tugas A terlebih dahulu, baru kemudian nanti B, dan yang terakhir nanti C. Tapi, jika nanti tugas B membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan daripada tugas A, maka nanti tugas C harus menunggu hingga tugas B dan A selesai dikerjakan. Demikian. Nah, meskipun algoritma FCFS ini mudah dan sederhana, namun terkadang dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama dan tidak efisien. Tidak efisiennya kenapa? Karena tidak efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas, terutama nanti jika terdapat tugas yang membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan tentunya. Dan nanti bisa jadi menumpuk di antara tugas-tugas yang lain begitu. Jadi FCFS ini sederhana dan juga mungkin tidak efisien. Kita langsung saja ke video berikutnya, yaitu implementasinya. Oke, untuk CSFS ini kita langsung saja buka CPU-nya dulu. Masih loading. Oke, sebelum kita klik ini, saya mau kasih dulu apa yang harus kita siapkan. Yang pertama kita harus siapkan ininya, source code-nya. Di sini terlihat ada program loop sederhana n sama dengan 0, kemudian ada for i sama dengan 0 plus 9, n sama dengan n ditambah 1, next dan n. Kita langsung compile aja sehingga nanti dia menjadi assembly code. Nah, sebenarnya ini kita cuma mau lihat sistemnya aja yang udah kita jelasin di awal tadi. Kita tekan OK. Nah, kemudian setelah itu kita baca. Oke, bisa loading ya guys. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tentu kita pencet OS yang 0 itu. Selanjutnya kita pilih itu, kita lihat schedulernya sudah sesuai ya, first come first serve atau FCS atau FCFS. Nah, kalau di FCFS ini dia nggak perlu priority. Jadi mau ditaruh prioritinya 1 mau 5 ya, kalau misalnya data yang masuk duluan itu P1 ya yang diproses duluan nanti P1 gitu. Oke, kita langsung aja kita samain aja sih prioritinya segala macam, kita samain sehingga nanti dia kita bisa lihat sistem kerjanya. Nah, disitu terlihat keblok semua dia nggak bisa. Oke, kita create new process sampai dengan P5 demikian. Nah, kemudian ini sudah P4, kita create new process lagi sehingga nanti dia sampai dengan P5. Masih nggak bisa dipencet ya. Oke, create new process. Nah, itu dia sudah terlihat ya di ready prosesnya, sudah terlihat 1 sampai dengan 5. Nah, itu semuanya kita samain, priority sama, segala macamnya sama, kita samain semua karena memang kita mau cek. Oh ya, jangan lupa kita tekan fast atau yang paling apa tuh, yang paling laju, kemudian kita tekan start. Selanjutnya kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Nah, terlihat di running prosesnya bahwasannya yang diproses
diproses lebih awal adalah nomor 1 atau P1. Kenapa? Karena memang itu, kalau misalnya di FCFS atau first come first serve, yang duluan diproses adalah data yang pertama kali masuk. Sehingga nanti apapun data, misalnya kita taruh nanti P1 nya misalnya kita kasih priority 5, terus nanti nomor 2 kita kasih priority 1, tapi tetap nanti yang diproses duluan adalah P1, karena memang nanti first come first serve atau FCFS ini dia mengelola data dari yang pertama kali masuk yang akan pertama kali juga dieksekusi, seperti itu. Jadi nanti pada implementasinya P5 lah nanti yang paling terakhir. Kita tunggu aja guys sampai nanti dia selesai. Ini agak lama sih sebenarnya. Oh ya, kemudian ya, ada di program listnya itu nama programnya ada loop sederhana. Kenapa kita pakai ini? Karena memang pada dasarnya first come first serve itu adalah program algoritma yang paling sederhana, tapi memang dia tidak efisien, sehingga nanti dalam prosesnya dia lama. Misalnya nanti ada data misalnya A, B, dan C lah misalnya. Nah, nanti itu data yang pertama kali masuk itu memang yang pertama kali diproses, dan biasanya nanti data yang terakhir itu yang paling lama nanti diproses. Iyalah, karena memang yang terakhir kan. Kemudian apa lagi ya? Sebenarnya di sini ada tombol view, tapi kita tunggu selesaikan aja dulu nanti biar sejalan aja gitu kan. Nah, kemudian kita lihat di bagian lagi ya. Di bagian ready prosesnya tuh sudah sampai dengan yang menunggu maksudnya ready queue itu apa ya, kayak misalnya antrian gitu. Nah, jadi nanti yang belum diproses ya dia harus menunggu dulu sampai running proses yang di atas itu yang warna kuning ini selesai gitu. Jadi nanti pakai antrian gitu. Jadi ini tuh ya first come first ya. Oke, ini mungkin agak lama ya. Nah, ini sudah sampai dengan yang ketiga. Udah, kita tunggu aja sampai selesai ya. Sudah yang keempat, mau kita view, pencet view log tuh, view activity log. Kita lihat tuh dia masih mempersiapkan P4 diproses terlebih dahulu, jadi kita tunggu lagi karena memang HDD ya, jadi
Nah, ini yang kelima, dia lagi sedang diproses, kita tunggu lagi. Oke, di running prosesnya udah 0, seharusnya udah semua ya, kita cek dulu di log activity. Nah, udah semua terproses, sekarang kita lihat di proses tabnya. Nah, terlihat ya bahwa yang diproses dulu adalah P1, P2, baru P3, P4, P5. Itu sudah selesai. Nah, jadinya benar ya, FCF itu dia memproses data yang awal masuk dulu, sehingga nanti sampai dengan P5. Kalau tadi sudah kita membahas tentang FCFS, sekarang kita lanjut ke SJF atau Shortest Job First. Nah, ini adalah sebuah algoritma penjadwalan juga pada sistem operasi tentunya yang memprioritaskan proses-proses dengan waktu eksekusi yang paling pendek untuk diproses lebih dahulu. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti di dalam algoritma SJF, proses-proses yang telah tiba di antrian akan diurutkan berdasarkan waktu eksekusinya. Jadi dari yang paling pendek ke yang paling panjang. Lalu kemudian nanti proses dengan waktu eksekusi terpendek akan diproses terlebih dahulu dan demikian seterusnya. Terus kemudian apa sih fungsi algoritma SJF ini? Tentu saja untuk meningkatkan efisiensi penggunaan CPU dalam memproses proses yang masuk ke dalam sistem operasi. Nah, nanti dengan mengutamakan proses-proses dengan waktu eksekusi yang paling pendek, sehingga nanti algoritma SJF dapat meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan throughput atau biasa kita sebut dengan jumlah proses yang selesai diproses dalam unit waktu tertentu. Demikian, tapi nanti namun juga terdapat kelemahan dalam algoritma SJF, yaitu ketika terdapat proses dengan waktu eksekusi yang sangat panjang, nanti yang ditempatkan di akhir antrian. Lalu kemudian nanti hal ini akan menyebabkan proses-proses yang berada di awal antrian harus menunggu cukup lama untuk diproses. Oleh karena itu, algoritma SJF sering diterapkan dengan beberapa modifikasi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, juga nanti seperti SJF ini dengan prioritas, kemudian nanti ada SJF dengan permission, kemudian nanti ada SJF dengan time quantum. Langsung saja kita ke implementasinya. Oke, selanjutnya sama aja ya untuk shortest job first atau SJF, sama aja dengan FCFS, cuman nanti dia sistemnya yang berubah. Yang pertama kita rubah dulu jadi SJF, kemudian preemptive, terus kita ganti ke fast, kemudian kita create new process. Nah, di sini kita lakukan yang sama hingga nanti kita rubah dulu jadi 4. Kita create new process sampai dengan P5 lagi. Cuman bedanya nanti kalau SJF ini dia bukan data yang pertama kali masuk, tapi nanti data yang yang lebih cepat dikerjakan itu nanti dikerjakan duluan. Jadi kalau SJF tuh seperti itu. Jadi misal nanti P2 yang lebih bisa cepat dikerjakan, maka nanti dia kerjakan yang P2 dulu, baru nanti misalnya yang paling lama. Meskipun nanti P lama yang dimasukin pertama, tapi P lama yang lebih lambat dikerjakan, nanti dia yang paling akhir. Soalnya kalau SJF ini dia lebih efisien kan, dia memang ngerjain dari yang singkat dulu, jadi nanti yang bawah-bawahnya nggak perlu nunggu lagi gitu. Jadi ini kita create new process sampai dengan P5. Kita lihat lagi ya. Nah ini kok nggak mau dipencet ya. Oke, kita tunggu sampai bisa. Mungkin di P5 kita prioritinya kita kasih 1 deh ya. Kita lihat apakah dia nanti paling pertama diproses. Harusnya enggak ya, soalnya ini SJF. Kalau mungkin dia FCFS, mungkin nanti yang diproses lebih awal nanti P5. Nah, nanti kita create new process. Nah, sudah ada di ready process tuh. Wait. Oke, kita iniin dulu. Nah, kita ulang di P1. Ya, tadi kayaknya salah input, nggak memperhatikan juga. Nah, oke. Sudah ready di ready
proses atau biasa kita sebut dengan ready QEW. Oke, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus start untuk kita bisa melihat nanti. Nah, mungkin di proses ini lumayan lama ya, jadi kita tunggu aja. Oke, sisa proses pertama kita harus sabar menunggu karena memang ini nggak tahu ya berpengaruh atau enggak, harusnya berpengaruh karena ini memang HDD, jadi HDD terus juga belum pirantinya ya maksudnya, jadi agak lama di prosesnya. Kita tunggu aja lagi ya guys, sampai nanti dia selesai diproses. Oh ya, jadi kenapa kalau misalnya di SD
SJF ini dia scheduler yang pakai preemptive karena memang itu berpengaruh. Karena nanti kita lihat yang ini kan yang paling bisa duluan diproses kan. Oke, nih udah ya di running prosesnya ya, udah kosong. Harusnya sih udah, kita view aja, langsung kita pencet view, terus new activity log, kita lihat paling bawahnya. Nah, new process startnya. Nah, tadi kan kita masukin P1 nya kan ini paling terakhir, tapi di situ dia pertama. Kenapa? Karena memang dia ngelihat siapa yang paling cepat. Nah, yang paling cepat P2, padahal kan tadi kita masukinnya P1 kan. Nah gitu, jadi dia ngelihatnya yang paling bisa cepat diproses dari proses. Terima kasih. Jadi selanjutnya kita lanjutkan dengan deadlock. Nah, jadi deadlock ini tuh adalah sebuah kondisi pada sistem komputer di mana nanti dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sama atau biasa disebut dengan research. Nah, nanti kemudian untuk diambil atau digunakan. Nah, selanjutnya proses-proses tersebut tidak dapat melanjutkan eksekusinya dan terjebak dalam sebuah lingkaran tanpa akhir. Maksudnya apa? Jadi nanti dia tuh menghambat kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, contoh mudahnya tuh misalnya gini, misalnya ada proses A, dia memegang sumber daya X. Nah, dan nanti membutuhkan sumber daya Y yang sedang dipegang oleh proses B. Misalnya nanti proses B memegang sumber daya Y dan membutuhkan sumber daya X yang sedang dipegang oleh proses A. Nah, dalam kondisi ini, kedua proses akan terjebak dalam lingkaran tanpa akhir dan tidak dapat melanjutkan eksekusinya. Nah, makanya nanti deadlock ini tuh dapat terjadi karena beberapa faktor. Nah, seperti nanti penggunaan sumber daya yang tidak terkoordinasi, kemudian nanti ada alokasi sumber daya yang tidak memadai, kemudian nanti ada kegagalan dalam melepaskan sumber daya setelah digunakan. Deadlock juga nanti seringkali sulit dideteksi dan diatasi sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan sistem yang lebih serius. Nah, untuk itu nanti ada pencegahannya. Pencegahannya biasanya ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, dan beberapa strategi itu adalah yang pertama, untuk menghindari penggunaan sumber daya bersama atau biasa disebut dengan shared resource. Kemudian juga nanti menerapkan algoritma penjadwalan atau biasa kita sebut dengan scheduling algorithm yang sesuai. Kemudian nanti ada menggunakan teknik alokasi sumber daya yang aman dan terkoordinasi seperti metode Bankers algorithm. Nah, nanti juga menerapkan teknik pemulihan atau biasa kita sebut dengan recovery technique. Dan ini juga jika terjadi deadlock seperti membebaskan sumber daya secara paksa atau nanti merestart sistem secara keseluruhan. Nah, dalam mengatasi deadlock tentunya diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar dan faktor penyebabnya, serta kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan kondisi deadlock yang muncul. Nah, makanya nanti terdapat 4 kondisi yang harus dipenuhi agar terjadi deadlock. Yang pertama, ada mutual exclusion atau biasa kita sebut dengan eksklusivitas saling, yaitu setiap sumber daya atau research hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Dalam kondisi mutual exclusion, jika suatu proses telah mengakses atau memegang sebuah sumber daya, maka nanti sumber daya tersebut tidak dapat diakses atau digunakan oleh proses lain sampai sumber daya tersebut telah dilepaskan oleh proses yang sedang menggunakannya. Selanjutnya nanti yang kedua ada hold and wait. Artinya apa? Artinya nanti menahan dan menunggu. Jadi nanti suatu proses memegang setidaknya satu sumber daya dan menunggu untuk memegang sumber daya tambahan yang dipegang oleh proses lain. Nah, dalam kondisi hold and wait, suatu proses yang sedang memegang sumber daya tidak melepaskan sumber daya tersebut saat menunggu untuk memegang sumber daya lain. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti menghalangi proses lain yang membutuhkan sumber daya tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya no preemption, atau no preemption itu sudah kita sebut dengan tidak dapat dicabut. Adalah suatu sumber daya juga yang tidak dapat dicabut secara paksa dari suatu proses yang sedang menggunakannya.
Nah, kemudian juga dalam kondisi ini, jika suatu proses telah memegang sumber daya, maka sumber daya tersebut tidak dapat dicabut secara paksa oleh sistem atau proses lain, sehingga nanti menghalangi proses lain yang membutuhkan sumber daya tersebut. Nah, kemudian ada circular white. Ini tuh yang paling paling sering kita sebut, yaitu penantian melingkar. Yaitu terdapat sebuah siklus tunggal dari proses-proses yang saling menunggu untuk memegang sumber daya. Nah, dalam kondisi circular white terdapat siklus atau lingkaran dari proses-proses yang saling menunggu untuk memegang sumber daya yang diperlukan oleh proses lain dalam siklus tersebut. Kemudian jika keempat kondisi ini terpenuhi secara bersamaan pada suatu sistem, maka akan terjadi deadlock. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya deadlock, perlu dilakukan upaya untuk menghindari atau menghilangkan salah satu atau beberapa kondisi di atas. Langsung saja kita buka CPU-nya nih. Kita lanjut ke implementasinya. Kemudian terus kita pencet compiler. Ini sih loading. Kalau sudah terpencet ini, kita langsung saja salin dari source code yang sudah saya siapin. Langsung kita Ctrl C, baru kita kembali ke sini, terus langsung kita Ctrl V. Nah, kita menunggu agak melek. Nah, resource-nya di setelah cat white, terus resource-nya ada 2. Kemudian habis ini kita langsung saja kita compile. Kita tunggu agak lama ya. Udah mulai ya, nah, kita tunggu sampai dia compile semua. Nah, kalau misalnya sudah nih di program kodenya atau SMD kode, kita langsung aja load in memory. Terus kita sudah, kemudian kita pencet oke. Terus nanti kita compile lagi sampai nanti semua kodenya tersimpannya. Kita ulangi lagi, Ctrl C, kemudian kita ini hapus aja, Ctrl V, kemudian kita compile lagi. Nah, mudah-mudahan ini record yang sekian kalinya, mudah-mudahan bisa ya, amin ya Allah. Lewatin memori lagi, kayak sebenarnya udah kayak males, harus semangat, bulan puasa harus semangat. Lanjut lagi sama stepnya. Setelah itu kita compiler lagi, lalu kita yang program 3. Kemudian kita Waalaikumsalam, Ctrl V, baru kita compiler lagi sampai nanti semuanya sama. Pokoknya nanti semuanya sampai 5 insan dari program ketiga. Sebenarnya resource-nya itu bisa kalian dapetin di mana aja, tapi saya dapatnya ada di mobil. Kemudian kita ulangi lagi lewat memori. Kemudian nanti kalau misalnya udah, kita tekan OK. Nah, ini sampai CPU instruction-nya yang ini, yang memori ini sampai 5. Jadi kita compile lagi karena baru ketiga. Kita compile lagi yang nomor 4-nya. Ctrl C lagi. Ini kita kembali lagi. Nah, jadi kita membuktikan apakah penjelasan tadi saya di awal benar atau tidak. Kita compile. Kita harus menunggu karena saya sudah tag sekian kali, mudah-mudahan ini berhasil. Nah, kita load in memory lagi, maksudnya kita simpan gitu ya, sehingga dia nanti, nah ini terakhir, compile lagi, kemudian kita ambil lagi kodenya. Ini kenapa saya langsung aja coba-coba, karena memang menyingkat waktu dan juga biar nggak terlalu banyak bug di laptop saya. Kita compile lagi. Nah, ini program yang terakhir ya.
Oke, kita lihat in memory. Nah, ini sudah terlihat kita mencetak oke. Nah, di program list sudah bertambah nih dari P1 sampai dengan P5. Terus busnya juga udah ada. Kemudian di CPU instruction-nya juga bertambah. Nah, bertambah dari yang keberapa sampai yang sekarang. Nah, selanjutnya pasti yang harus kita lakukan, kita pencet ini nih. Nah, abis itu nanti kita rubah lagi nih apanya ya, ini nggak kelihatan. Nah, ini kan masih first come first serve nih, FCF. Nah, kita pilih yang round robin. Nah, ini nggak usah diapa-apain. Terus ininya kita rubah jadi fast. Nah, kemudian kita pencet view. Kita pencet view. Dan aduh macet ya laptopnya. Oke. Yuk, sebenarnya kita mau lihat aja sih. Yuk, nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Tentu saja kita mau lihat yang ini. Research-nya. Masih hijau semua kan? Ini artinya aman kalau hijau semua, tapi kita mau buat dia tidak aman. Kita satu nih, baru nanti create new process. Ini periodicnya kita jadikan berat ya, periodicnya ya. Priority-nya kita menjadikan 3. Kita satu, baru kita create new process. Nah, itu sudah, terus kita pencet P2, create new process. Saat kita tunggu ya. Nah, selama proses selama proses resorting itu terbuka, nah nanti kita amatin apakah nanti kita apakah nanti tuh mulai kuning berarti dia hampir tidak aman. Kita amatin aja. Tuh, R3-nya juga. Nah, kalau warna hijau tuh dia menemukan bahwa resource sedang tersedia. Tapi kalau misalnya dia warna kuning, berarti nanti resource-nya tuh sedang digunakan. Sebenarnya kalau warna merah, berarti nanti resource-nya itu sedang digunakan dan terdapat proses lain yang meminta resource tersebut di waktu yang bersama. Jadi kalau misalnya dia hijau berarti itu tersedia. Kalau misalnya dia kuning berarti ini hati-hati nih. Ini berarti nanti sedang digunakan. Nah gitu. Nah ini masih satu yang kita tunggu dulu biar tahu sebenarnya gitu waktu. Masih tunggu.
Nah, merah lagi. Nah, ini sebenarnya udah bisa disebut deadlock tuh. Nih. Kok muncul bisa ya? Nah, ini. Kenapa dia bisa deadlock? Jadi kayak misalnya dia memerlukan sumber daya itu tuh, tapi nggak bisa karena sumber daya itu sedang digunakan. Nah, itulah yang disebut dengan deadlock. Nah, cara mengatasinya itu gimana sih? Sebenarnya gampang. Caranya itu kita melepaskan aja tuh suatu resource yang digunakan secara paksa. Caranya gimana? Misalnya nih R1, kita pencet reload saja sampai dia warna hijau. Nah, seperti itu aja sebenarnya. Nah, nanti setelah menekan tombol release tuh kita lihatin di Windows tuh jadi nggak di simulator tuh. Udah bagus kan R1. Nah, gitu aja sih kalau misalnya mau lihat. Ini sebenarnya jadikan hijau aja semuanya biar jalan. Nah, kalau misalnya hijau kayak gini sudah aman karena berarti R0, R1, R2, R3, R4, R5 berarti tersedia sehingga nantinya dapat digunakan. Kalau misalnya dia merah semua kan prosesnya jadi terhambat, jadi sebaiknya kita bikin dia hijau. Seperti itu aja untuk tugas. Oke, kita lihat. Terima kasih.